Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Tahukah bahwa ada sebuah peristiwa ketika salah satu sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada peristiwa yang pelik, namun karena kekuatan iman, apa yang ia tempuh mendapatkan pujian dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat mulia ini suatu ketika terpaksa tidak taat kepada ibunya karena ibunya mengajaknya, memaksanya untuk kembali memeluk agama nenek moyang, untuk meninggalkan dinul Islam. Kisahnya bahkan menjadi sebab Allah menurunkan surah Luqman ayat 15. Sahabat mulia tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, kata Allah. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah kisah teladan berikut ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Mus'ab bin Sa'ad, putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata bahwa beberapa ayat Al-Quran turun padanya. Halafat ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfuru bidini. Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah tidak akan mengajak putranya berbicara selama-lamanya sampai dia mau menjadi kafir kembali, keluar murtad dari agama Islam. Wala ta'kula wala tashraba, dan dia juga tidak akan makan dan minum. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mengancam putranya. Qalat za'amta anallaha wassaka biwalidaika wa ana ummuka wa ana amuruka bihada. Ibu Sa'ad mengatakan, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepadamu untuk berbakti kepada kedua orang tamu. Aku adalah ibumu. Oleh karena itu saya perintahkan padamu untuk berbuat itu. Jadi ibunya kemudian memerintahkan Sa'ad agar menuruti perintah ibunya. Bukankah Allah itu menyuruhmu untuk taat kepada kedua orang tua? Indah sekali kalimat yang disampaikan oleh bundanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Sa'ad mengatakan, makasat salasa hatta husiya alaiha minal jahli faqama banulaha yuqalu lahu umaratu fasaqaha faja'alat tad'u ala Sa'din fa'anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an hadhil ayah. Sa'ad mengatakan, kemudian ibunya diam selama 3 hari hingga kecapean, kemudian jatuh pingsan karena keletihan. Kemudian datanglah anaknya yang bernama Umaro. Fasaqaha faja'alat tad'u ala Sa'din. Lantas memberi minum kepadanya, tetapi ibunya Sa'ad tadi lantas mendoakan kepada Sa'ad, mendoakan yang jelek. Fa'anzalallahu azza wa jalla fil Qur'an hadhil ayah. Kemudian Allah turunkan ayat wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya. Dan juga ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi, yang seperti kami kutip tadi, surat Luqman ayat 15, yang di dalamnya terdapat firman Allah, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ada batasan-batasan tertentu. Ketaatan kepada orang tua
bisa dalam tanda kutip kita tidak turuti, yaitu ketika perintah ketaatan kepada orang tua itu dilakukan dalam rangka kesyirikan kepada Allah, dalam rangka melakukan kemungkaran, bid'ah, melakukan kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat kepada kedua orang tua selama perintah ketaatan itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151, 152, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'u amral musrifin ladina yufsiduna fil ard wala yuslihun. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Wala tuti' man a'falna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuton. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah dalil ketika kita dihadapkan pada situasi yang seperti ditimpa oleh sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, maka menjatuhkan pilihan kepada Allah dan Rasulnya, tapi tetap dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada kedua orang tua. Inilah akhlak terpuji, inilah bentuk penjagaan tauhid kita. Bagaimana kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk tetap taat, untuk tetap patuh kepada ayahnya meskipun ayahnya terjerembab dalam kemusyrikan. Selama, kata Allah, perintah itu perintah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam wajib untuk mengikuti, wajib untuk taat kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dalam sebuah hadis, la ta'ata fi maksiat, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban taat dalam kemaksiatan kepada Allah, dan ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alal mar'il muslimin fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiat fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Namun apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada hikmah pelajaran dari kisah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Meski menghadapi tekanan yang dilencarkan oleh sang ibu kepada putranya, di samping bahwa ia sangat berbakti, harus taat kepada ibunya, tetapi ia tetap lebih memilih kebenaran dan akidah yang benar daripada kebatilan yang dianut oleh keluarga dan kaumnya. Dengan demikian, keislamannya merupakan keislaman yang didasari keyakinan yang mantap. Maka dari itu beberapa ayat mengukuhkan sikapnya dan menjelaskan bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kedurhakaan kepada pencipta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah, meneladani para sahabat mulia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.